Halo Garuter semuanya, selamat datang di segmen Garut Mendaki, di mana kita akan membahas seputar dunia pendakian dan gunung yang ada di Kabupaten Garut. Untuk video kali ini kita akan membahas salah satu gunung yang ada di Kabupaten Garut tentunya, yaitu Gunung Sadakeling. Jika Garuter semua mencoba cari di internet informasi terkait Gunung Sadakeling, pasti mayoritas informasi yang keluar adalah informasi fiksi berupa cerita mitos ataupun cerita mistis. Sehingga gunung ini memiliki image gunung yang angker di Kabupaten Garut. Sehingga gunung ini tidak begitu familiar di kalangan pendaki dan bahkan dihindari untuk didaki. Padahal, dengan adanya kegiatan pendakian di Gunung Sadakeling dapat sedikit mendorong kegiatan pariwisata yang ada di kawasan tersebut, yang akan berdampak kepada ekonomi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, tujuan dari adanya video ini adalah untuk memberikan informasi yang faktual terkait kondisi Gunung Sadakeling yang sebenarnya. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait pendakian di Gunung Sadakeling, kita harus membahas terlebih dahulu tentang Gunung Sadakeling itu sendiri. Gunung Sadakeling adalah salah satu gunung yang berada di Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, yang memiliki 3 puncak. Di antaranya ada Puncak Bukit Parangge dengan ketinggian 1193 mdpl yang biasa disebut sebagai Puncak Bayangan. Kemudian ada Puncak Benteng atau puncak utama Gunung Sadakeling dengan ketinggian 1609 mdpl, dan puncak paling tingginya berada di Puncak Cipakumanggu atau di Google Maps bernama Puncak Badruzaman dengan ketinggian 1720 mdpl. Gunung ini adalah gugusan puncak yang berada di kawasan utara dari kawasan Karaha Talaga Bodas. Kawasan dari Gunung Sadakeling ini dikelola oleh Perum Perhutani dan memiliki banyak akses untuk menuju ke puncak. Salah satunya berada di Desa Sukasono, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, yang memiliki ketinggian start trekking di ketinggian 726 mdpl. Sadakeling sendiri merupakan salah satu gunung yang relatif kecil di Kabupaten Garut dan jarang dilakukannya eksplorasi ataupun pendakian. Akan tetapi, masyarakat sekitar banyak yang melakukan ziarah ke makam-makam tokoh dan ulama-ulama Islam yang ada di kawasan tersebut. Hal ini karena sejarah dari kawasan tersebut yang menjadi pusat pendidikan agama Islam pada pertengahan abad ke-20. Sehingga banyak ditemui makam-makam para ulama-ulama Islam yang berada di kawasan tersebut. Sejarah dari nama Sadakeling itu sendiri memiliki banyak versi cerita. Di antaranya ada yang menganggap bahwa Sadakeling berasal dari 2 kata, yaitu sada yang berarti suara dan keling yang artinya kegelapan. Ada juga yang beranggapan bahwa Sadakeling yang dimaksud adalah salah satu jenis burung yang berada di kawasan tersebut. Ada juga yang beranggapan Sadakeling yang dimaksud adalah cincin atau perhiasan yang digunakan oleh wanita lokal yang berada di sana yang bernama Raden Ayu Ratniningrum. Salah satu cerita terkait dengan kematian dari Raden Ayu Ratniningrum itu berkaitan dengan adanya tudingan atau makar dari sahabatnya yang bernama Raden Wirakusuma karena menjalani hubungan dengan makhluk lain, sejenis burung yang bernama Cingwanara. Dalam upaya membela diri, Raden Ayu lebih memilih melakukan bunuh diri dan mengucapkan sumpah serapat. Jika darah yang keluar dari tubuhnya berwarna merah, berarti ia bersalah. Sebaliknya, jika darah yang keluar dari tubuhnya berwarna putih, berarti dia tidak bersalah. Singkat cerita, kematian dari Raden Ayu tersebut mengeluarkan darah yang berwarna putih, yang berarti dia tidak bersalah. Dan kemudian beliau dimakamkan di salah satu puncak dan diberi nama Makam Sadakeling. Selanjutnya kita masuk ke bahasan inti dari video ini, yaitu terkait dengan pendakian Gunung Sadakeling. Gunung Sadakeling memiliki banyak akses untuk menuju ke puncak. Salah satunya berada di Kampung Nyangewer, Desa Sukasono, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut. Untuk menuju ke sana, banyak akses yang dapat dicapai dari Garut Kota, yaitu kita dapat menggunakan
angkutan umum yang berwarna kuning hijau dari Garut sampai ke Cibatu. Atau kita juga dapat menggunakan transportasi kereta api dari stasiun Garut menuju stasiun Pasir Jengkol, yang kemudian akan dijemput oleh warga lokal dari stasiun tersebut menuju ke base camp atau titik awal pendakian. Untuk mendaki ke puncak Sadakeling, kalian harus didampingi oleh guide setempat. Dikarenakan jalur dari Gunung Sadakeling ini yang jarang dilalui, sehingga banyak jalur yang tertutup dan membingungkan, dan berpotensi untuk menyesatkan untuk pendaki yang belum hafal dari jalur gunung tersebut. Untuk waktu tempuh yang dilalui dari start pendakian menuju puncak utama atau puncak benteng itu berkisar sekitar 5-6 jam perjalanan. Jika kalian hanya mencapai ke puncak Bayangan atau puncak Bukit Parangge, kalian hanya membutuhkan waktu 3 jam saja. Dan di puncak Bayangan inilah titik terakhir untuk kalian membangun tenda, dikarenakan dari puncak Bayangan menuju puncak benteng itu kalian sudah mulai masuk ke vegetasi hutan yang masyarakat setempat meyakini masih banyaknya hewan buas di sana, sehingga tidak disarankan untuk membuka tenda dari puncak Bayangan menuju puncak benteng. Dan di puncak Bayangan ini juga terdapat salah satu makam, yaitu makam Sadakeling itu. Dan untuk mencapai ke puncak tertinggi, yaitu puncak Cipakumanggu, saya belum melakukan eksplorasi secara pribadi, sehingga saya belum bisa menyampaikan informasi kepada kalian. Kesimpulan ini diambil dari sudut pandang saya pribadi, sehingga bersifat subjektif. Menurut saya pribadi, gunung ini berpotensi untuk menjadi opsi dari destinasi pendakian yang ada di Kabupaten Garut. Bagi kalian para pendaki gunung yang bosan dengan 4 serangkai Sapaguchi dan ingin mencoba mendaki gunung lain di Kabupaten Garut, Sadakeling ini bisa menjadi alternatif bagi kalian. Mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Semoga informasi yang disampaikan dari video ini bermanfaat bagi kalian dan menjadi bahan pertimbangan untuk kalian melakukan pendakian ke Gunung Sadakeling. Dan jangan sampai rasa takut kalian membatasi eksplorasi kalian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.